Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik tip menjaga asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis cepat pulih kembali. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah tip menjaga asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis cepat pulih kembali. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar gangguan ini dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada session kali ini ya, saya sharingkan hal ini, yaitu tip menjaga agar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis cepat pulih kembali. Ini khususnya buat kita yang mengalami gangguan ini di fase kadang sembuh kadang kambuh ya. Nah, agar itu menjadi cepat pulih kembali, artinya normal kembali ya, memang ada beberapa tip yang harus kita terapkan agar akhirnya kita menjadi cepat sembuh total ya teman-teman. Nah, untuk itu tolong ya simak video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain ya, karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi ya, sehingga pemahaman kita tentang seputaran gangguan ini jauh menjadi lebih komplit. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka akan mempermudah kita untuk berikhtiar secara holistik ya, keluar dari jeratan gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik hingga membaik bahkan sembuh total. Nah, langsung saja kepada topik kita, yaitu tip menjaga asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik cepat pulih ya. Ini saya berikan ada 13 tip teman-teman ya, 13 tip yang harus kita istilahnya praktekkan ya, yang melekat dalam kegiatan kita sehari-hari ya. Ini sebenarnya mudah ya, tinggal kita menyadari saja apakah di dalam keseharian kita mempraktekkan ini ya atau lepas dari ini. Nah, itu sebenarnya kuncinya di situ. Ketika kita selalu bisa mengendalikan diri, kemudian sadar diri, apakah kita menerapkan tip-tip yang baik demi pemulihan ya gangguan yang kita alami, yaitu gangguan asam lambung ya. Nah, itu saya kira ini akan jauh menjadi lebih efektif di dalam kita berikhtiar secara holistiknya ya. Nah, untuk itu maka perlu kita istilahnya koreksi terhadap diri kita sendiri ya. Apakah sudah mendekati dengan tip-tip ini ya, karena kalau masih jauh dengan tip-tip ini, nah itu yang perlu kita sesuaikan ya, perlu kita adaptasikan dan perlu kita kendalikan diri kita agar menjadi semakin membaik ya, karena kalau kita itu terarah ya kegiatannya ya, pola hidupnya, yaitu saya kira ini akan menjadi cepat baik, karena ini juga berdasarkan pengalaman yang saya praktekkan pada saat saya mengalami di fase pemulihan, yaitu di mana saya kadang
sering masih suka kambuh ya, tetapi kadang juga sudah merasakan ada kesembuhan ya, tetapi sifatnya itu sementara ya. Contohnya misalkan 1 minggu sudah membaik, nah tiba-tiba kambuh ya, atau 2 hari membaik, 1 hari kadang kambuh. Nah itu memang prosesnya seperti itu teman-teman ya. Tetapi ketika kita sadar bahwa ini adalah proses menuju ke sembuh total, nah itu yang harus kita optimis dan kita latih terus ya. Nah akhirnya kita betul-betul bisa terlepas dari gangguan asam lambung, gejala anxiety psikosomatik, bahkan terlepasnya itu secara permanen karena memang prosesnya itu kita sadari ya, kita sadari sehingga semuanya itu hanya bagaikan perjalanan yang buat kita itu menjadi pengalaman, sehingga pengalaman adalah guru yang baik ya, sehingga kita tidak akan berulang kembali ya, tetapi cukup sekali melewati saja. Jadi kita tidak jatuh di lubang yang sama. Nah ketika kita menggarisbawahi pengalaman-pengalaman yang ketika itu merupakan pengalaman pahit ya, nah itu tentunya kita menjadi betul-betul hati-hati di situ. Nah akhirnya kita tidak akan mengulang lagi. Nah maka dari itu yang akan membuat kita menjadi semakin cepat sembuhnya itu permanen atau menjadi sembuh total teman-teman ya. Nah tipnya ini ada 13 tip teman-teman ya, 13 tip untuk menjaga yang harus kita praktekkan di dalam aktivitas kita kesehariannya ya. Nah itu yang pertama adalah agar kita itu menjadi cepat pulih ya, cepat normal kembali, yaitu tentang asam lambung kita ya, tentang GERD kita, tentang anxiety kita atau kecemasan kita, dan tentang psikosomatik kita ya. Nah itu yang pertama adalah yang harus kita terapkan, tipnya adalah makan, minum cukup ya, ditambah dengan istirahat juga cukup. Nah ini sebenarnya hubungannya dengan masalah fisik kita. Fisik kita ketika kita makan, minum, istirahat itu cukup dan dengan pola yang baik ya, tentunya seperti yang sering saya sampaikan di dalam contohnya pola makan ya, pola hidup. Nah itu di situ ya, itu nanti akan hasilnya menjadi lebih cepat membaik ya, dibanding ketika kita semuanya itu tidak terarah ya, itu seperti itu. Apalagi yang contohnya masih mengalami insomnia, susah tidur, ini itu kecenderungannya tidur ya atau istirahat itu seringnya masih kurang. Nah ketika kita masih kurang ya otomatis itu tubuh akan lambat untuk istilahnya pulih kembali, karena pada saat kita istirahat cukup, contohnya tidur cukup, itu memberikan kesempatan kepada sel-sel tubuh kita yang mengalami kerusakan untuk meregenerasi kembali, yaitu seperti itu. Nah maka dari itu tip yang pertama adalah makan, minum, istirahat cukup gitu ya, simpel ya seperti itu teman-teman ya. Nah itu kemudian yang kedua tipnya ya, tip yang kedua adalah gerak badan. Jadi tubuh kita itu disetting sedemikian rupa oleh Sang Maha Pencipta ya, itu memang untuk bergerak ya, karena dengan kita bergerak atau katakanlah olahraga ringan ya, nah itu akan membantu proses-proses sirkulasi tubuh ya, contohnya proses metabolisme, proses pencernaan juga semakin lancar ya, proses peredaran oksigen, peredaran darah, semuanya itu menjadi membaik. Nah maka dari itu ya silahkan kalau kita memang masih merasa katakanlah kurang gerak, nah itu berarti ini yang harus ditambah ya. Jadi nah gerak yang paling mudah itu waktu itu saya terapkan itu adalah jalan kaki teman-teman. Jalan kaki itu syukur jalan kakinya itu tidak pakai sendal ya, tidak pakai sendal, jadi langsung menyentuh ke tanah. Jadi istilahnya juga untuk grounding ya, itu seperti itu. Nah itu lakukan saja ya, kurang lebih 30 menit dalam 1 hari. Itu biasanya tubuh kita merasa agak hangat ya, agak sedikit berkeringat, itu seperti itu. Nah itu nanti tahu-tahu fisik kita itu sudah semakin terasa ringan ya, terasa ringan, terasa energik, itu diawali dari seperti itu teman-teman ya. Nah itu jadi gerak
cukup ya itu, atau gerak badan atau olahraga ringan ya sama saja lah, itu istilah, yang penting kita lakukan itu seperti itu. Dan itu bisa di mana saja ya, di sekitar rumah juga boleh ya, jalan ke jalan yang agak besar ya, jalan agak jauh juga nggak apa-apa. Bahkan kalau saya itu saya manfaatkan sambil melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Contohnya sambil kita ke kebun ya, kita manfaatkan jalan kaki, kita mau ke warung mungkin ya belanja, kita jalan kaki. Intinya kita jangan menjadi orang malas, itu seperti itu. Nah itu efeknya di dalam tubuh kita itu menjadi semakin membaik teman-teman ya. Itu jadi tip yang kedua adalah gerak yang cukup ya. Itu kemudian yang ketiga tipnya supaya kita menjadi semakin cepat pulih ya dari gangguan asam lambung ke tendensitif psikosomatik, yaitu usahakan berjemur teman-teman ya. Berjemur itu artinya kita terkena sinar matahari, tidak perlu lama ya, tetapi ya yang penting adalah continue ya, rutin. Jadi usahakan tiap hari terkena, katakanlah hanya kurang lebih sekitar seperempat jam ya, seperempat jam, ya minimal 10 menit lah, 10 menit sampai 15 menit itu terkena sinar matahari langsung ya. Nah itu usahakan di waktu pagi seputar jam 9 sampai 10. Nah itu di waktu jam itu sinar matahari sudah cukup hangat ya, tetapi juga belum begitu panas sekali. Nah itu paling tepat ya, di mana kita akan bisa menyerap vitamin D sehingga tubuh kita juga jauh menjadi segar. Dan termasuk ketika kita memiliki ketegangan otot, saraf, itu juga akan melentur karena dipanaskan melalui sinar matahari. Nah akhirnya kita jauh menjadi terasa rileks ya. Ini itu seperti itu. Nah untuk orang-orang yang mengalami gangguan anxiety psikosomatik itu kecenderungan sering otot-otot ini sering tegang ya, karena dipicu oleh ketegangan pikiran yang sering kita rasakan. Nah itu lakukan saja dengan seperti itu, nanti tahu-tahu kita menjadi semakin membaik ya, itu seperti itu. Jadi berjemur ya, ini ya tip yang ketiga ya, itu seperti tadi ya, waktunya seputar jam 9 sampai 10, kemudian ambil durasi ya sekitar 10 menit sampai 15 menit lah, itu seperti itu. Nah kemudian yang keempat tipnya ya, usahakan kita itu sering keluar rumah ya. Jadi jangan suka mengurung diri di dalam ruang ya, di dalam ruang ya. Karena apa? Karena ketika kita keluar rumah, istilahnya kita menyatu dengan alam, jadi bersahabat dengan alam ya. Nah itu efeknya luar biasa ya, apalagi yang kita mungkin yang tinggalnya di desa ya. Nah itu luar biasa, karena misalkan kita menyatu dengan alam, contohnya pergi ke kebun ya, di sana banyak tumbuhan, kemudian kita menyerap oksigen yang istilahnya masih murni, tanpa polusi. Nah itu luar biasa ya, termasuk ketika kita mungkin menyentuh air secara langsung ya, mungkin kita mendekat ke sungai ya, mungkin kita ke pantai itu juga bisa ya, atau mungkin kita ke gunung ya, itu juga bisa, atau mungkin hanya sekedar di sekitar rumah kita lah. Tetapi usahakan jangan di dalam rumah terus ya. Ini manfaatnya sangat luar biasa dengan kita menyatu dengan alam itu, karena pada dasarnya ya sebenarnya yang menjaga diri kita ya, atau di dalam istilah ilmu Jawa itu ada istilah sedulur papat lima pancer ya. Nah itu berada di alam, jadi yaitu kita harus menyatu dengan bumi, air, angin, dan api ya. Api itu sinar matahari teman-teman ya. Ketika kita menyatu dengan itu, otomatis ya kita akan ada energi positif yang kita serap, yang akhirnya menjadi menyegarkan diri kita. Nah itu, jadi usahakan keluar rumah untuk menyatu dengan alam, itu seperti itu. Nah kemudian yang kelima, tip kelima ini adalah
Khususnya yang masih mengalami sering terjadi GERD ya, itu dengan sensasi seringnya di ulu hati ini agak merasa mengganjal ya, bahkan kadang ada yang terasa kadang sakit di seputar ulu hati, kadang terasa perih. Nah itu tip yang kelima ini jawabannya, yaitu postur tubuh ya. Postur tubuh itu usahakan tegap ya. Tegap itu kalau duduk ya seperti ini ya, tidak tidak membungkuk. Nah, seringnya kan seperti ini kalau kita tidak sadar ya, itu sadari saja kita lebih tegak. Nah, seperti ini. Nah, kalau seperti ini menjadi apa ya? Ya berjarak lah antara dada dengan perut, ini sepertinya longgar di sini ya, sehingga ini akan menjadikan lebih lega ya, lebih lega, lebih leluasa, dan akhirnya tidak mudah terjadi GERD. Itu dengan cara menjaga posisi tubuh atau postur tubuh yang tegap. Atau lebih mudahnya, teman-teman itu jangan banyak duduk gitu, tetapi lebih banyak kegiatan-kegiatan yang kalau bisa ya, kalau bisa itu sambil berdiri ya, sambil berdiri, syukur sambil jalan kaki, itu seperti itu teman-teman ya, itu manfaatnya akan luar biasa ya, itu seperti itu. Jadi menjaga postur tubuh itu tegap. Nah, untuk tegap itu lebih mudahnya itu jangan banyak duduk lah. Kalau duduk itu kecenderungannya pasti kita akan membungkuk seperti ini ya, tubuh itu seperti itu. Nah, kalau berdiri itu kecenderungannya menjadi tegap. Nah, itu efeknya itu tidak mudah terjadi ketika seperti itu. Nah, maka dari itu ya lakukan saja. Kadang ketika kita tidak menyadari, tahu-tahu terutama pada saat duduk, tubuh ini seringnya membungkuk seperti itu ya. Nah, ini yang tidak menguntungkan, sehingga ketika ada sensasi-sensasi di seputar ulu hati itu kecenderungannya menjadi lama di situ ya. Itu. Jadi postur tubuh tegap. Nah, kemudian tip yang berikutnya, tip yang ke-6 ya. Nah, ini khususnya teman-teman yang suka begadang ya, suka begadang ini sebaiknya jangan begadang ya, jangan begadang ya. Ini hubungannya dengan pola hidup lah. Jadi pola hidup itu memang harus kita atur ya, dimana kalau saya dengan menggunakan pola 8-8-8 ya, 8 jam untuk istirahat atau tidur ya, 8 jam untuk beraktivitas yang produktif ya, itu atau bekerja misalkan ya. Nah, kemudian 8 jam ini yang untuk relaksasi, menyalurkan hobi, bersosialisasi ya, meditasi, beribadah. Nah, ini porsinya 8 jam. Nah, itu juga dibagi saja ya. Yaitu bukan artinya harus pas banget seperti itu ya, itu kurang lebihnya itu seperti itu. Jadi dengan kita tidak suka begadang itu bisa ditepati, tetapi ketika kita sering begadang, nah itu kadang itu ini apa, kurang menepati itu, sehingga tahu-tahu itu kadang kita menjadi tetap posisinya tubuh menjadi terasa lemas, kita susah untuk fokus, itu karena berawal dari itu seperti itu. Nah, itu tip yang ke-6 ya, jadi jangan begadang. Nah, kemudian tip yang ke-7, jangan kebanyakan bermain sosmed ya, sosial media, contohnya HP ya. Jadi kita memang kadang tidak bisa lepas dari itu ya, tetapi ada batasnya teman-teman ya. Ketika kita terlalu asik dengan itu, nah akhirnya yaitu kadang ada hal-hal yang dirugikan. Contohnya ketika kita terlalu keasikan bermain HP, nah akhirnya tidur juga menjadi kurang. Kadang sudah katakanlah waktunya beribadah, katakanlah contohnya waktunya sholat, itu pun kadang karena kita sedang asik akhirnya tertunda ya. Pokoknya menjadi kurang ini apa ya, kurang disiplin lah pola hidupnya seperti itu. Nah, maka dari itu harus ada batas-batasnya ya. Contohnya kita main mungkin komputer, mungkin laptop atau HP ya, atau gadget ya, itu secukupnya saja dan berdasarkan kebutuhan kita. Kita jangan mengalir mengikuti itu. Karena apa? Karena itu banyak menawarkan hal-hal yang membuat kita itu menjadi
ketergantungan di situ. Nah, ketika seperti itu, contohnya kita keasikan main itu ya, main melalui gadget atau HP ya, nah itu akhirnya kadang ada hal yang terlupakan. Contohnya waktunya makan kita lupa makan ya, itu seperti itu. Waktunya ibadah kita lupa ibadah ya, itu seperti itu. Nah, ketika seperti itu berlangsung terus, nah itu kadang menjadi susah membaik gangguan yang kita alami, itu seperti itu. Jadi tolong dikurangi ya. Jadi jangan kebanyakan main HP lah. Contoh yang sederhana itu seperti itu. Jadi main HP boleh tapi secukupnya saja, itu seperti itu. Kemudian tip yang ke-8 ya, mengurangi ini sosial media yang sifatnya tidak langsung ya. Sosial media itu kan tidak langsung ya. Contohnya kita yaitu melalui internet, melalui HP, itu kan kita hanya bisa kadang komunikasi tetapi tidak bertemu langsung. Nah, itu sebenarnya juga kurang menguntungkan. Nah, untuk orang-orang yang mengalami gangguan ini, itu usahakan lebih baik bertemu langsung ya, kalau bisa ya. Contohnya misalkan sepintas memang itu membuat kita seperti simpel sekali, kita segalanya dipermudah ya. Contoh ya, kita mau butuh makanan, nah kita cukup pesan saja pakai HP ya, nanti tahu-tahu sudah diantar ya. Nah, itu akhirnya mengurangi kita untuk bergerak. Padahal kalau kita bisa belanja langsung, mungkin ke warung ya atau ke mana, nah itu ini kan menggerakkan tubuh kita menjadi berjalan, itu seperti itu. Atau ketika kita komunikasi dengan orang cukup lewat telepon, cukup lewat WhatsApp misalkan ya. Nah, itu juga akan berbeda ketika kita berkomunikasi langsung. Karena dengan berkomunikasi langsung kita itu jadi ini apa? Bisa mendapatkan istilahnya ungkapan-ungkapan, ekspresi-ekspresi ya. Nah, di mana seperti ekspresi kasih sayang dan sebagainya ini kan akan muncul lewat mimik ya. Yang tahu-tahu kita menjadi merasa asik di situ ya. Akhirnya jiwa kita menjadi tersegarkan kembali ya. Yang tadinya sedang jenuh, sedang cemas, itu akan terobati ketika kita banyak bersosialisasi secara langsung terutama ya. Nah, itu usahakan kurangi ya yang sifatnya tidak langsung. Kita usahakan itu langsung ya. Ya, dalam kondisi-kondisi tertentu sih silahkan lah, termasuk ketika kita butuh sharing atau ya istilahnya mencari pencerahan, yaitu memang walaupun tidak langsung, yaitu juga kadang sudah ada positifnya ya, tetapi akan lebih baik lagi ketika kita bisa bertatap muka langsung. Nah, itu karena apa ya? Karena yaitu ekspresinya itu akan bisa terekspos lah, itu seperti itu ya. Dan kita juga bisa menangkap ekspresi-ekspresi orang lain sehingga jiwa kita jauh menjadi tersegarkan, itu seperti itu teman-teman. Nah, itu yang ke-8. Kemudian yang ke-9 yaitu jangan mager ya. Jangan mager yaitu jadi kita apa-apa itu kadang nyuruh orang lain ya, kemudian kita seperti nggak mau gerak ya. Nah, ini kita harus berusaha mandiri teman-teman ya. Dengan mandiri itu manfaatnya kita menjadi lebih banyak gerak. Padahal gerak itulah yang sebenarnya akan mengubah diri kita yang tadinya menjadi istilahnya tidak bertenaga menjadi bertenaga, yang tadinya merasa lesu menjadi bergairah, itu melalui pola-pola seperti itu ya. Maka dari itu kita rajin saja gerak, itu seperti itu. Jadi maka tip yang ke-9 ini jangan mager, jangan malas gerak, ubah saja, itu seperti itu teman-teman ya. Walaupun kadang kita yaitu masih banyak sensasi, masih banyak rasa, itu memang bawaannya males ya. Nah, males itu yang harus dilawan, itu dilawan dengan rajin, itu seperti itu. Nah, itu tip yang ke-9. Kemudian tip yang ke-10, lakukan kegiatan-kegiatan yang produktif ya. Kegiatan produktif itu biasanya kegiatan yang berhubungan dengan profesi kita, yang pertama ya. Yang kedua bisa yang berhubungan dengan hobi tetapi yang produktif. Nah, itu kita usahakan itu melakukan itu dengan sepenuh hati ya. Karena dengan
kita bisa melakukan hal yang produktif, nanti akan menambah kita menjadi berdaya ya. Berdaya karena ya namanya produktif, otomatis kan kita akan ada rasa kesenangan ya, kesenangan, kebanggaan, dan itu juga mungkin bisa menopang secara ekonomi. Nah, itu akhirnya kita menjadi merasa berdaya diri kita. Nah, ketika kita merasa berdaya, ya sudah, secara mental kita juga akan menjadi kuat ya, secara fisik juga akan menjadi kuat. Itu hikmahnya seperti itu, teman-teman ya. Nah, itu yang ke 10 ya, lakukan kegiatan yang sifatnya produktif. Kemudian yang 11, lakukan kegiatan yang menyenangkan ya. Menyenangkan yaitu bisa berdasarkan hobi kita ya, berdasarkan apa ya, ya selera kita lah, itu seperti itu. Ini berbeda-beda setiap orang ya, tetapi pasti ada hal yang mengasihkan buat kita. Nah, itu lakukan saja ya, agar kita itu menjadi semakin rileks. Itu sebenarnya seperti itu, karena kalau kita rileks, tidak tegang ya, ini juga imunitas tubuh akan terbangun, karena pada saat kita rileks, tidak tegang, santai ya, rasa bahagia itu akan muncul di situ ya. Nah, kebahagiaan itu akan menumbuhkan ya hormon-hormon kebahagiaan seperti endorfin ya, serotonin, yang akhirnya imunitas tubuh kita menjadi semakin membaik. Nah, sehingga pertahanan tubuh kita menjadi semakin bagus. Nah, akhirnya kita menjadi semakin sehat, bahkan bisa terlepas dari gangguan ini, asam lambung, ketensi psikosomatik. Itu seperti itu ya. Itu yang ke 11 ya, teman-teman ya. Nah, kemudian yang ke-12 ya, yaitu lakukan seperti relaksasi, meditasi ya. Mungkin juga banyak berdoa, banyak berzikir, banyak beribadah itu. Ini juga tujuannya untuk sebenarnya kita semakin rileks dan semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta ya, Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita semakin dekat, otomatis ya seperti rasa cemas juga akan normal ya, rasa takut juga akan menghilang. Itu seperti itu ya. Jadi maka ya sadari saja kalau memang kita dalam hal itu masih kurang maksimal, nah kita rubah diri kita tingkatkan menjadi lebih baik gitu. Nah, itu yang ke-12. Kemudian yang terakhir ya, yang ke-13, yaitu usahakan kita sering melakukan olah nafas ya, olah nafas, pernafasan. Pernafasan ini sebenarnya jalan terus ya, tetapi jarang kita menyadari ya. Minimal kita itu menikmati nafas, jadi kita sadari bahwa nafas itu keluar masuk, itu kita merasakan ya. Nah, selebihnya syukur ada saat-saat tertentu di saat kita sedang kosong ya dari kegiatan, itu kita pakai untuk olah nafas. Nah, itu manfaatnya nanti luar biasa, seperti perut kembung, wadah itu juga akan menghilang juga dengan ketika kita rajin ini olah nafas. Contohnya dengan teknik kita menghirup nafas lewat hidung ya, dengan 4 hitungan ya. Tuh 2, 3, 4 kita hirup, kemudian tahan 4 hitungan juga. Tuh 2, 3, 4 tahan, kemudian keluarkan 8 hitungan. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu ya, terus ulangi, tarik lagi seperti itu. Ya, lakukan sekitar 5 menit saja ya. Tetapi nanti selang beberapa jam, nah kita lakukan lagi. Itu akan luar biasa, dan itu akan terasa manfaatnya ketika itu sudah menjadi kebiasaan, teman-teman ya. Kalau baru melakukan sekali, 2 kali, kadang sepertinya kita saja untuk melakukan kadang belum tentu ini langsung istilahnya bisa dengan nyaman ketika belum sering latihan ya. Bahkan ada yang kalau disuruh latihan pernafasan katanya tambah pusing dan sebagainya. Nah, itu seperti itu ya. Tetapi itu memang butuh latihan apa-apa. Kalau sudah terbiasa ya
hasilnya akan kita rasakan sendiri. Dan itu efeknya untuk orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatik itu akan menjadi cepat pulih teman-teman ya. Karena dengan kita fokus terhadap nafas saja, sebenarnya itu sudah mindfulness ya. Mindfulness, kita sudah bisa melupakan trauma-trauma masa lalu dan kita sudah bisa menghilangkan kecemasan-kecemasan masa datang hanya dengan kita istilahnya mengamati nafas, itu seperti itu. Jadi kita fokus pada saat ini, kegiatan ini ya, di momen ini, itu seperti itu teman-teman. Jadi karena hidup adalah ya saat ini, itu seperti itu, bukan kemarin juga bukan besok, itu seperti itu. Nah, baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman, dan mudah-mudahan teman-teman yang masih mengalami gangguan ini akan segera membaik ya. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.